Pelaku kasus Subang tak berkutik dengan alat bukti ini, namun penyidik takut tetapkan tersangka. Kenapa? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sampai saat ini, Minggu 12 Desember 2021, pihak kepolisian masih belum juga mengumumkan siapa pelakunya. Mengapa tim penyidik terlihat seperti kurang percaya diri guna menentukan tersangka perampasan nyawa ibu dan anak di Subang? Benarkah dua alat bukti yang kuat sebagai syarat guna menetapkan tersangka masih belum didapatkan? Tapi masa sih kalau cuma sekedar dua alat bukti tim penyidik belum menemukan? Kita aja yang orang awam yang tidak expert di bidang hukum yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai. Kayaknya nggak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan dua alat bukti yang kuat, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand merasa yakin bahwa penyidik tidak hanya sudah mendapatkan dua alat bukti tersebut, bahkan 3, 4, atau 5 alat bukti pun sudah dikantonginya. Dijelaskan Anjas di Thailand bahwa alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti itu bisa dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim bahwa kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Anjas di Thailand mengatakan, jika alat bukti di sini berbeda dengan barang bukti dalam sistem KUHP, bahwa barang bukti atau corpus delicti adalah bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHP. Mungkin sebagai bukti tambahan untuk alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahkan Mahkamah Konstitusi mendefinisikan bukti permulaan yang cukup minimal 2 alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, surat petunjuk, serta keterangan dari terdakwa. Tanpa minimal adanya 2 alat bukti tersebut, petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, kata Anjas di Thailand. Pengakuan tak dibutuhkan lagi. Aku sempat ngobrol dengan Dr. Hastri atau ahli forensik Mabes Polri. Ia mengatakan tidak lagi dibutuhkan pengakuan, tapi adalah dari alat bukti yang mengarah ke tersangkanya sendiri, ujar Anjas di Thailand. Anjas di Thailand turut menyoroti dengan bukti-bukti yang telah diekspos media massa dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Di antaranya, ditemukan berbagai jenis merek puntung rokok. Bahkan ada juga sidik jari yang masih tertinggal di tempat kejadian serta di mobil. Kemudian ada jejak DNA pelaku yang masih tertinggal di tempat kejadian seperti darah yang terciprat dan lain-lain. Kalau CCTV aku menilai sepertinya tidak terlalu kuat, tidak akan bisa masuk dari sini karena ada dugaan si pelaku, dalang, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Mereka sudah tahu banget lokasi kejadian, jadi mereka tahu bagaimana menghindari titik-titik CCTV yang memang sedang aktif, tutur Anjas di Thailand. Tentang mencari jejak dari HP para saksi yang sudah penyidik lakukan dengan menelusuri data dari BTS, Anjas di Thailand juga sepertinya menemui jalan buntu. Ia menduga bahwa pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang telah mengerti jika membawa HP akan dicek HP-nya dan akan ketahuan di mana titik koordinatnya saat jam-jam tertentu mereka ada di mana. Aku menduga sepertinya si pelaku atau pembunuh ibu dan anak di Subang, dalangnya atau orang yang membantu. Mereka tidak membawa HP pada saat melakukan eksekusinya, ujar Anjas di Thailand. Akan tetapi Anjas di Thailand yakin bahwa pasti ada keteledoran dari pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, seperti HP mungkin sempat dihidupkan di jam tertentu sebab penasaran, kepo, ingin tahu apa sih isi HP dari miliknya Amel.
Nah, petunjuk itu meski tidak begitu detail, tapi menurut aku bisa menjadi kunci yang dikategorikan sebagai alat bukti yang kuat dan bisa masuk kategori keterangan ahli ataupun surat ataupun petunjuk, ujar Anjas di Thailand. Tapi lepas dari semua itu, dijelaskan Anjas di Thailand, pengungkapan dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang bagi tim Polda Jabar dan Polres Subang menjadi salah satu tantangan guna menunjukkan integritasnya. Apakah beneran tim penyidik memang belum memiliki dua alat bukti yang kuat ataukah ketakutan ada efek domino, kata Anjas di Thailand. Anjas mengungkapkan lambatnya penunjukan pelaku saat ini memunculkan dugaan di masyarakat. Apakah ada orang atau oknum yang turut terlibat di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang? Apabila ditangkap lalu dijadikan tersangka akan menimbulkan efek domino yang justru akan membuka kasus lainnya dan banyak orang yang tersangkut. Kalau secara kemampuan aku yakin mereka penyidik pasti mampu, apalagi dengan dibantu juga oleh Mabes Polri, autopsi dan macam-macam. Tapi sepertinya ini tentang integritas, apakah mereka mau membongkarnya atau tidak, ujar Anjas di Thailand. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.